Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muat video kami, aku kepengen sedikit bibegi ngan orang Sungai Medang, terutama yang belum tahu tentang penyakit COVID-19 atau kita banyak nyebutnya corona ya. Olehna masih ada banyak orang-orang yang ditanya tentang virus kani. Kendakna juga kita berdoa virus kani tak apana yang ngenai orang tubuh, amin ya. Tak apa maksud tujuan lain, kendakku kani jadian sebagai edukasi bagi kelurahan kita, terutama yang belum tahu, bagi yang lah tahu, tolong juga kita saling support edukasi kan yang belum tahu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang teman ditanyakan ke aku ya, tentang virus kani. Langsung ya. Pertanyaan yang pertama itu ngatanan apa virus kani baru nian, apa virus kani lah lama ya. Jadi yang perlu kawan-kawan ketahui, virus kani itu corona. Nah, yang kita sebut corona kani, corona itu dema kelompok ya, dema kelompok penyakit. Samalah mak, misalnya makhluk hidup itu di kelompokan kani binatang, kani manusia, kani kelompok tumbuhan itu deh. Nah, corona kani dema kelompok penyakit ya, tuh inilah ada penyakit-penyakit yang dikelompokkan ke corona. Di tahun 2002 itu ada penyakit yang dimana SARS ada. Nah, itu corona juga. Nah, dulu nyebutnya SARS, tapi kelompoknya masih corona. 2002 itu SARS itu ditularan oleh binatang, itu binatangnya kelelawar deh. Dari kelelawar ia nularan ke manusia, itu SARS tahun 2002. Dan itu ada penyakit lagi tahun 2012, penyakit MERS. Itu termasuk corona juga. Penyakit MERS kani itu kalau tak salah disebaran oleh binatang unta ke manusia juga. Nah, tahun 2020 kani disebut COVID-19. Olehna mungkin 2019 lah deh, Desember tak salah ya. Nah, dicurigai dari binatang juga, yang ada di Wuhan. Itu ada cara menuju di tubuh kalangan, ada pasar yang ngejual berbagai macam olahan dari binatang, entah itu tikus, kelelawar, ular. Nah, COVID-19 kani atau NCOP kani itu dicurigai ditularan oleh ular. Dicurigai oleh ular. Nah, jadi malah ke pertanyaan tadi, apakah virus kani termasuk virus baru? Untuk yang COVID kani itu baru, tapi jenisnya atau kelompoknya tadi itulah lama ada. Corona tadi ada kelompoknya ada. Nah, pertanyaan selanjutnya yang ditanya, apakah satuan kani ada ubiat? Nah, satuan kani sampai makar ini menurut WHO itu lumapana ubiatna, lumapa vaksina. Kalaupun ada, itu perkembangan ubiat yang diteliti dari tahun 2012 oleh virus sejenis corona tadi. Itu yang dikembangkan belum diuji coba ke manusia. Dan itu cara penyebaran. Nah, pertanyaan selanjutnya, mana cara penyebaran? Nah, mungkin kawan-kawan juga lah banyak tahu. Cara penyebaran itu ngalalui air liur, ngalalui droplet menuju biasa nuna. Penyebaran dari air liur kani, pacak kita dari kita betok, dari kita biludah, mungkin. Nah, jadi misalnya kita betok, terus kita betok ke tangan misalnya. Ya, itu tangan kita tadi megang meja. Nah, orang lain yang nyuek meja tadi positif di tangan tadi ada juga virus. Nah, misalnya yang ngusal mulut, nyucuk hidung, apa ngusal mata, itu pacak ada tertular juga oleh penyakit kani. Nah, ada pertanyaan, apakah memang benar satuan kani pacak melayang-layang di udara sehingga tubuh pacak ketularan oleh penyakit kani? Kalau yang sumber yang kubaca dari WHO itu mensampai makar ini tuan kani sekedar droplet tadi atau penularan dari kita beto, air liur tadi. Tapi uji WHO ada potensi, berarti ada kemungkinan untuk ia nyebar melalui udara, gitu ya. Jadi dari udara kita ngirupna pacak positif. Ada kemungkinan, belum ditetapkan WHO sebagai airborne, tapi ada kemungkinan ya. Dan itu pertanyaan selanjutnya. Makar ini kan musim semprot menyemprot disinfektan. Ada yang ditanya, apakah semprot disinfektan itu efektif apa tak ada? Virus kani ya, kani mohon maaf ya ngandului senior di kelurahan kita,
tapi kanilah yang aku tahu, kanilah yang pacakku share, mungkin kani salah, kelak koreksi yo, senior mohon maaf. Setauku kita disemprot itu, maksud kami penyemprotan disinfektan itu tak sepenuhnya munuh virus, tak apa yang ngatanan bahwa disinfektan kani munuh virus, tapi tujuannya itu mengurangi, mengurangi sejar ada kuman-kuman yang lain itu mati juga. Kalaupun satuan kani munuh virus itu butuh kontak dengan disinfektan itu 10 menit sampai 30 menit menurut WHO itu, ya. Itu juga disinfektan itu untuk berang-berang, misalnya meja, misalnya kursi, misalnya ambial di sajadah, bukan untuk disemprotan ke manusia. Karena ngapa? Mungkin kalau untuk baju, sepan, katok, sepatu, pacak. Tapi satuan kan hati-hati kalau kita pernah disemprot, jangan sampai kita ngirup nah disinfektan kan nih. Ataupun kena mata, itu pacak iritasi. Kalau kita sampai tairup ke disinfektan kan nih, dikhawatiran. Kan ini menurut pendapatku. Kalau ada penyakit lain, kelak corona tak terhindar, tapi tubuh ngirupnya tadi kena penyakit paru pulih, ya. Itu kalau untuk disinfektan. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah penyebaran virus kani pacak melalui makanan? Sejauh kani, menurut apa yang ku baca, virus kani deh nyebar melalui makanan deh, cuman nyebar melalui anu tadi lah. Mana kalau makanan kena anu tadi, apa liur orang, misalnya tabeto, selagi makanan itu dibungkus, misalnya cara roti dibungkus, itu dia kan nyebaran virus. Asal kita sebelum makan tadi nyuci tangan, sesudah makan nyuci tangan, nah itu ya. Karena kita menggunakan tangan yang makan, sudu kita yang kita gunakan bersih, ya. Dia itu masker. Nah, apakah masker itu penting? Nah, sebenarnya tergantung. Masker itu penting entah ada. Kalau tenaga kesehatan itu sangat penting, ya. Bagi orang yang sakit itu sangat penting. Takut kalau nularan. Bagi tenaga kesehatan sangat penting, kelak ia ketularan. Bagi kita masyarakat, dari kan beli masker kesehatan, ya, contoh yang cara kani ataupun yang masker hijau-hijau gelap nih, pacak nggunain masker biasa, masker dari apa di mana dari dasar gelak nih yang pacak dicuci ulang itu pacak. Ulehna menurut WHO itu 70% itu efektif. Ya. Jadi untuk masyarakat Sungai Medang, apapun itu maskerna, gunainlah yang nutup mulut pokoknya. Ya, nah itu dari kain, nah itu yang penting tutup mulut. Untuk dan waktu penyakit kani yang kita dan banyak kasus kani itu penting masker. Jadi gunainlah segala masker yang nutup mulut, ya. Terus mana cara nulung tim kesehatan, nulung pemerintah, ya. Kendiaan kita memutus tali rantai virus kani. Yang pertama, pemerintah lah nganjuran di rumah biaya. Maksudnya di rumah biaya tadi itu kita keluar jadi, kita kalau yang penting jadi, ya. Kalau kita nak ke kebun naik deh ngapa-ngapa itu silahkan deh, boleh disuruh di rumah biaya tak jadi keluar deh. Cuman yang maksud pemerintah itu jangan sampai kita hal-hal yang terlalu tak bigune, kita bikumpul-kumpul, kita misalnya maaf izin tuh yang main poli banyak teman, tak boleh terlalu banyak gunena itu. Kurang-kurang banyak yang tak boleh teman apa gunena itu tolong dikurangi, maksudnya itu. Bukan kita nak mantang tak jadi, bukan. Di rumah dia itu lakukanlah hal-hal yang perlu dia di luar rumah yang banyak orang. Dia itu jaga kebersihan. Ngapa jaga kebersihan? Khususnya kan dicuci tangan. Tim kesehatan terus menghimbau cuci tangan. Karena ngapa? Setiap kita megang apa biye itu curigailah ada kuman, ada virus, terutama virus corona kani, virus COVID-19 kani. Ngapa? Setelah kita megang meja, kita nak makan cuci tangan. Cuci tangan dengan sabun lebih baik dari cuci tangan dengan hand sanitizer. Ngapa? Yang jelas kuman akan mati tak mati ngalir ngalalui ayat tadi, dia lagi kan di tubuh. Cuci tangan juga ada step-step, nah minimal itu lebih kurang 20 sampai 40 detik. Bukan sudah. Dema itu cuci tangan yang ringkih itu ada di carilah di internet cuci tangan yang bersih mak mana, cuci tangan yang ringkih mak mana. Bukan gencang ya. Nah, balik lagi ke cuci tangan tadi. Cuci tangan kan nih kita sudah cuci tangan positif bersih. Jadi kita nak makan, kita nak ngambil tai hidung, kita nak ngusal muka itu aman selagi kita terus cuci tangan, ya. Jadi pesan orang kesehatan, pemerintah juga itu teman-teman cuci tangan. Entah itu nak ngapa biye, entah sudah makan, sebelum makan, kita nak megang budak, kita nak nyium budak, cuci tangan. Sambil cuci muka juga tak apa-apa. Ya. Teman-teman mandi, tapi dia nak teman juga lah kedingin boleh, ya. Tapi kunci utama nak ini teman-teman cuci tangan itu. Yang nak ku tekanan cuma teman-teman cuci tangan.
karena kita tak sadar, neman tak sadar kita migang muka, neman kita tak sadar itu. Kami biar neman tak sadar itu. Dengan kita neman cuci tangan, insya Allah kemungkinan kita kena virus kani kecil ya, karena penyebaran tadi itulah tadi dari droplet tadi ya. Ketiga, cara mana kita membantu tim kesehatan dengan pemerintah itu, kalau kita sakit ya, kalau kita demam misalnya, kita isolasi dulu diri di rumah. Kalau demamnya itu sampai 3 hari masih belum hilang, misalnya mingkatlah minum obat di warung masih belum hilang, pai ngalapor ke tim kesehatan ataupun pacak di telepon ke 119. Misalnya telepon itu tak maju ataupun sibuk, kita telepon orang-orang kesehatan di tubuh. Contohnya kalau yang nangani di 119 kan ini setauku si Bujang Nardi itu ya. Jadi itulah yang mungkin pacakku sebiaran ataupun yang pacakku edukasi di masyarakat, tolong jangan terlalu meremehkan penyakit kani. Memang kita mati itu dari Tuhan, cuman apakah kita lah siap mati apa belum aku tak tahu, pacak dewek ngejawabna. Tapi nggak mingka mati mendia orang Sungai Medang kena sikok, kemungkinan banyak juga yang kena. Jangan sampai oleh mingka bengkeng mingka nyebaran ke orang lain. Selanjutnya kita bidoa sagela-gela kendiaku warga Sungai Medang tak apa yang kena. Dah itu pule bentuk pemerintah, jangan kita saling menghujat, jangan kita saling salahan. Kani sagela negara kena, sagela negara belum siap, termasuk Indonesia, apalagi pemerintahan Sungai Medang. Pesannya juga, ia cumahan sekedar ngelaksanan tugas dari Pak Wali, jadi ia tak pacak sari datang langsung ditindak apa-apa. Marilah kita sama-sama gotong royong dalam menjaga virus keluarga kita dari virus kani. Jangan lagi ada kata-kata kasar, jangan lagi ada kata-kata yang saling nganjetohan tentang virus kani. Kita sama-sama ngelawan virus kani. Semoga Sungai Medang terbebas dari virus corona. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.